Baik, di sini saya akan memaparkan definisi dari kebebasan, tanggung jawab, dan pesan. Yang pertama yaitu kebebasan. Dalam filsafat, kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif, dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Garis bawah itu, berpikir dan berkehendak. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi atau homo rationel yang memiliki 3 jiwa atau anima, yakni yang pertama, anima vegetativa, yaitu roh vegetatif. Anima ini juga dimiliki tumbuh-tumbuhan dengan fungsi untuk makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua yaitu anima sensitif, yakni jiwa untuk merasa, sehingga manusia punya naluri, nafsu, mampu mengamati, bergerak, dan bertindak. Yang ketiga yaitu anima intelektiva, yaitu jiwa intelek. Jiwa ini tidak ada pada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Anima intelektiva memungkinkan manusia untuk berpikir, berkehendak, dan punya kesadaran. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Dalam filsafat, tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Tanggung jawab bisa berarti prospektif ataupun retrospektif. Tanggung jawab prospektif yaitu bertanggung jawab atas perbuatan yang akan datang. Contohnya penjaga toko yang bertanggung jawab atas barang dagangannya. Mahasiswa yang bertanggung jawab atas penilaian hasil akhir, apabila rajin maka lulus, apabila malas maka tidak lulus. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab retrospektif, adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dengan segala konsekuensinya. Contoh, penjahat membunuh, konsekuensinya masuk penjara. Seorang pengemudi menabrak mobil orang lain, ada orang yang terluka, maka konsekuensinya mengganti rugi biaya mobil yang rusak dan membawa orang yang terluka tersebut ke rumah sakit. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan acuan dari berita atau peristiwa yang disampaikan melalui media-media. Suatu pesan dapat mempengaruhi pemikiran halayak pembaca dan pemirsa. Terdapat 3 bentuk pesan, antara lain pertama, pesan informatif untuk memberikan keterangan fakta yang menuntun lawan bicara untuk mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Contoh, kabar, berita, isu. Ini yang kedua, ada pesan persuasif atau bujukan untuk membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia yang memberikan sikap berubah atas kehendak diri sendiri. Contoh, nasihat orang tua mengingatkan anak untuk tidak malas belajar. Yang ketiga yaitu pesan koersif, untuk menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan ketakutan di kalangan publik. Contoh, ketika dosen memberikan tugas, apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka tidak masuk ke dalam penilaian. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Definisi regulasi publik. Regulasi publik berasal dari bahasa Inggris regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Reality Publisher tahun 2008, kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang digunakan untuk menata sesuatu dengan aturan dan tatanan yang harus dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik organisasi di dalam pemerintah, pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Tujuan dibuatnya regulasi publik yaitu untuk mengendalikan manusia dan masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Secara umum, fungsi regulasi ada 8. Yang pertama, sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu. Yang kedua, memberikan rasa aman dan damai. Yang ketiga, memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Yang keempat, membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin. Yang kelima, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dan yang keenam, membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial. Yang ketujuh, menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan bersama.
Ada 3 aturan dasar yang mengatur kebebasan kita. Yang pertama, pasal 19 ayat 2 Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau di media cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain pilihannya. Yang kedua, pasal 28F Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan yang terakhir, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, setelah teman aku menjelaskan tentang apa itu kebebasan, sekarang aku mau ngejelasin lagi nih, kebebasan itu apa. Jadi, kebebasan merupakan sesuatu yang kita ingin lakukan tanpa ada paksaan maupun dorongan dari orang lain. Yang kita inginkan tanpa adanya pelanggaran hukum. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi? Nah, kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak, maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik, maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan yang berserikat, yaitu merupakan hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik pilihan kamu. Serta kebebasan berkumpul secara damai seperti ikut demonstrasi damai ataupun pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kenapa kebebasan berekspresi itu penting? Nah, karena kalau kebebasan berekspresi kita dilindungi, kita bisa menyampaikan, mencari, menerima, dan membagi berbagai macam informasi. Dari mulai ikut webinar, kelas online, streaming serial, dan dokumenter favorit, sampai baca berita dari media mancanegara manapun. Kebebasan berekspresi juga memungkinkan kita mencari informasi yang seluas-luasnya, mengembangkan diri hingga mendapat gambaran utuh tentang apa yang sedang terjadi di dunia dari sebanyak-banyaknya sumber yang kita temukan. Nah, selain itu, kita bisa berkumpul dan berdemonstrasi menuntut hak kita dan orang lain. Kita juga bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendesak transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang, bahkan mendorong pemberantasan korupsi dan penghapusan impunitas, yaitu ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan, yang sangat penting bagi perlindungan HAM. Lalu, kebebasan berekspresi ada batasannya nggak? Nah, meskipun hukum internasional melindungi kebebasan berekspresi, ada beberapa situasi saat ucapan dapat dibatasi secara sah di hadapan hukum, seperti jika ujaran atau ekspresi melanggar hak orang lain, mendukung kebencian, dan memicu diskriminasi atau kekerasan. Jadi kita tidak boleh seenaknya ya dalam melakukan sesuatu, pasti ada batasannya. Oke. Nah, pelaksanaan kebebasan itu contohnya ada 4. Yang pertama itu kebebasan untuk mengemukakan pendapat, yang kedua kebebasan untuk berkumpul, yang ketiga kebebasan untuk berkeyakinan, dan yang terakhir kebebasan untuk mengungkapkan kritik.
menjelaskan mengenai kontradiksi antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Aspek pentingnya media sebagai tempat ide yang strategis yaitu yang pertama, daya jangkauannya luas atau coverage yang luas dalam menyebarkan informasi. Yang kedua, kemampuan media untuk melipat gandakan pesan atau multiplier of message yang luar biasa melalui jumlah media cetak dan pengulangan siaran atau media elektronik yang luar biasa. Lalu, setiap media massa dapat mewawancarakan sebuah ide atau karya sesuai pandangannya masing-masing. Selanjutnya, dengan fungsi penetapan agenda atau agenda setting yang dimilikinya, media massa memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan ide atau karya kita. Kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan sebagai etika komunikasi kadangkala masih bersifat kontradiktif dalam implementasinya. Padahal, kedua norma tersebut tidaklah bersifat kontradiktif dan karenanya salah satu harus dipilih untuk kemudian meninggalkan yang lainnya. Akan tetapi, lebih sebagai sinkronisasi. Dengan kata lain, kebebasan bukanlah lawan dari tanggung jawab, begitu sebaliknya. Seseorang tidak akan kehilangan kebebasannya hanya karena ia menerapkan tanggung jawab. Selanjutnya, isu moral. Ada 3 isu pokok antara kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan dalam media, yakni yang pertama, pornografi, yang kedua, pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock, serta yang ketiga, pesan yang menghina sara. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu nih, tentang pornografi. Pornografi meliputi porno teks, porno suara, porno aksi, porno media, dan cyberporn. Pornografi memang bukan masalah estetika, melainkan masalah etika. Setiap masyarakat memiliki standar moralitas masing-masing. Masyarakat dan setiap anggotanya berhak melindungi diri dari segala yang dianggap immoral. Karena merupakan masalah etika, pornografi tidak dapat berlindung di belakang kebebasan pers. Apa yang disebut kebebasan pers bukan kebebasan subjektif yang berkaitan dengan etika privat, melainkan kebebasan yang sifatnya politik berkaitan dengan estetika sosial. Yang kedua, ada pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock. Pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada pesan yang menyerang. Contohnya, pernyataan sejumlah pihak bahwa pada 2004 semua pasangan calon presiden menerima kucuran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kasus ini, ilmu komunikasi, pernyataan tersebut merupakan pesan yang menyerang kredibilitas SBY karena pada saat yang sama ia tengah gencar menggalangkan pemberantasan korupsi. Lalu ada pesan yang membunuh karakter. Maksudnya itu pesan yang terjadi berulang-ulang sehingga audiens akan mendapati bahwa orang yang bersangkutan memiliki karakter atau sifat yang tidak baik. Lalu ada visualisasi yang mengguncang. Contohnya adalah peliputan kecelakaan yang memperlihatkan korban bergelimbangan darah karena berniat menampilkan realitas yang mengguncang tetapi tidak memikirkan perasaan keluarga korban. Selanjutnya ada tayangan kekerasan dan sadisme. Contohnya adalah acara televisi Smackdown yang ditayangkan, namun kemudian dari tayangan tersebut dicontoh oleh anak-anak dan membawa korban. Banyaknya anak SD tewas karena mereka mempraktekkan gerakan-gerakan Smackdown. Selanjutnya ada pesan tentang mistik dan tahayul. Contohnya, salah satu pesan tentang mistik dan tahayul yaitu yang kemudian menimbulkan guncangan sosial adalah isu dukun santet yang beberapa waktu lalu beredar di Sukabumi. Seseorang yang diinformasikan sebagai dukun santet akan berujung pada kematian karena dikeroyok massa. Lalu polisi mengusut itu sampai tuntas, ternyata itu tidak benar. Lalu pesan itu pun perlahan menghilang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada pesan yang menghina sara. Pesan yang menghina sara misalnya adalah kartun Nabi Muhammad SAW yang beberapa waktu lalu mengguncang dunia. Tidak hanya di Islam, kontroversi juga terjadi di kalangan Nasrani, yakni dalam film Da Vinci Code
lalu The Last Temptation of Christ, dan Ten Commandments. Implikasi kebebasan berekspresi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia memberikan implikasi terhadap persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan berekspresi pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini termuat pada pasal 28E ayat 3. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu wadah dalam penyampaian kebebasan berekspresi oleh masyarakat Indonesia. Adapun teknologi komunikasi dengan berbagai macam media sosial telah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai jenis media sosial komunikasi. Perkembangan media teknologi informasi diwarnai berbagai permasalahan. Pembatasan HAM dalam berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan berekspresi yang brutal dan melampaui batas. Dan implikasinya, kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pada jurnalisme digital ini tidak berjalan beriringan dengan regulasi media. Penelitian ini maksudnya menguraikan bagaimana implementasinya kebebasan berekspresi dan tanggung jawabnya sesuai pada UU ITE. Penelitian ini menggunakan Dex Study untuk menganalisis transformasi kebebasan berekspresi yang terjadi di media sosial dan bagaimana perubahan tersebut termanifestasi dalam regulasi media di Indonesia. Dampak dari kebebasan berekspresi dan tanggung jawab muatan pesan, ada dampak positif dan negatifnya. Kita sebutkan dampak positifnya dulu ya teman-teman. Dampak positifnya: 1. Menjadi diri sendiri. 2. Bebas berekspresi sesuai dengan pengetahuan dan wawasannya. 3. Memperoleh informasi. 4. Kepekaan yang meningkat dalam menyikapi berbagai konflik. 5. Membiasakan masyarakat berpikir kritis. Adapun dampak negatifnya ada 4 ya, yaitu 1. Memicu kesombongan dan iri hati. 2. Kebiasaan bisa menjadikan alasan untuk melegalkan konspirasi manipulatif.